Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, kelas PBSIC 2019, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian dulu ya. Pertama, Siti Aisyah. Hadir, Bu. Zahra Ramadhani. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelumnya kita telah membahas materi pengertian teks eksposisi. Sebelum itu, masih ada yang ingat apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Iya, Aisyah, silahkan. Teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Iya, betul sekali Aisyah. Karena sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian teks eksposisi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur. Pertama, tesis, yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Kedua, rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Dan terakhir adalah penegasan ulang, yaitu perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Adapun unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksposisi ada 5. Pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kuasalitas. Ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, atau menyimpulkan. Keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, atau harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya, kata itu belum mengalami perubahan ataupun perubahan makna. Nah, karena Ibu telah menjelaskan struktur dan unsur-unsur teks kebahasaan teks eksposisi, maka coba perhatikan teks eksposisi berikut ini. Tesis berada pada paragraf pertama karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Lalu, rangkaian argumen itu terdapat pada paragraf kedua. Argumen atau pendapat yang ada dalam teks tersebut, pertama,
Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Ketiga, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Keempat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Dan terakhir itu, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan selama ini. Dan penegasan ulangnya itu terdapat pada paragraf terakhir, yaitu rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata kedua masalah itu belum cukup. Kebijakan tersebut jelas semakin. Itulah tadi struktur teks eksposisi yang terdapat pada teks nasib hutan yang semakin suram. Karena kita tadi telah menelaah struktur teks eksposisi, jadi Ibu akan memberikan tugas, yaitu buatlah sebuah teks eksposisi dengan menentukan strukturnya. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Zahra, Bu. Zahra, silakan. Jadi untuk temanya, Bu, bagaimana? Temanya itu terserah dari kalian. Kalian bebas memilihnya. Baiklah, jadi kesimpulannya itu teks eksposisi memiliki 3 struktur, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Jadi, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.